Iya. Akhirnya mati. Alah, ya apik kok. Itu sing ngobrol kene yo. Tak puasa ngobrol ya. Tepat berusia lebih kurang 20 hari. Ini di lahan kebun yang ada di samping rumah, di daratan pertanian jagung yang ada di wilayah Kabupaten Tuban saat ini mengalami gencatan teriknya sinar matahari yang tepat pada hari ke-10 dilanda tidak ada hujan alias kekeringan, sangat kering sekali. Nah, ini akan saya berikan satu trik pada teman-teman, walaupun saya juga tidak hanya dalam bidang pertanian, namun ini dalam rangka mengedukasi, mudah-mudahan bisa memberikan satu hasil yang memang benar-benar dibutuhkan oleh setiap para petani. Di lahan sini, ketika panas yang sangat terik ini memberikan dampak buruk pada tanaman jagung, maka ada satu momen penting cara yang harus dilakukan oleh para petani, yaitu menggunakan trik metodologi lama dengan cara mendangir atau sistem dangir, yaitu olah lahan yang dilakukan oleh orang-orang petani ketika tanaman jagung kita itu dilanda kekeringan alias tidak ada intensitas hujan sama sekali. Nah, di lahan ini akan saya edukasikan kepada teman-teman bahwasanya ketika tanaman kita sudah mulai ngelinting alias layu, ini banyak petani yang merasakan keluh kesahnya alias ketir-ketir sekali dikarenakan sudah tepat 10 hari sama sekali tidak ada hujan. Oke, di sini saya akan memberikan satu tips atau cara dalam menanggulangi kekeringan saat ini. Walaupun 100% tidak berdampak baik terhadap tanaman jagung, kalaulah metode yang satu ini dilakukan akan berdampak sedikit, ya kira-kira 35% lah tanaman jagung kita akan kembali lebih normal daripada ketika tanaman kita biarkan seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya lakukan, di sini adalah metodologi yang sangat lama kali dilakukan oleh para petani, metode dangir. Dan ini sudah sangat jarang dilakukan sekali, dikarenakan petani saat ini memang sudah tidak menggunakan trik atau cara ini, dikarenakan sudah sekitar 15 tahun yang lalu para petani itu sudah menggunakan trik spray, yaitu menggunakan pengaplikasian obat kontak atau sistemik. Nah, di lahan ini yang saya jadikan beberapa edukasi kepada teman-teman fokus pada pengolahan lahan, yang pengolahan lahan ini orang sini menyebutnya dangir. Yang satu petak lahan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 baris akan saya coba tampilkan. Akan saya lakukan pendangiran atau pengolahan lahan, yang olahan lahan di sini lihat berusaha untuk berikan urukan-urukan tanah ini, yang tanaman jagung akan dihimpit oleh beberapa sedimen tanah ini, sehingga nanti pada saat kering tanah yang kita olah, kita pacul, ini akan mengalami sirkulasi udara, dan ketika malam hari sekitar saat maghrib itu mulai berproses untuk pengembunan, sehingga tanah-tanah yang memang saat ini hasilnya seperti ini. Nah, padahal ini di lahan pekarangan banyak yang linting, apalagi nanti akan saya tampilkan lahan-lahan yang sudah di persil atau di luar area rumah itu sudah banyak yang mati, teman-teman. Apalagi tanaman jagungnya itu berada di bawah, tepat pada tanaman-tanaman seperti tanaman jati dan tanaman-tanaman yang lain. Atau orang-orang memperkirakan kurang dari 10 hari sudah melakukan pemupukan awal memang.
karena keseluruhan jagung di wilayah sini ini sudah saatnya untuk pemupukan awal. Namun di 10 hari awal saat hujan akhir turun itu orang-orang sudah ada yang pengaplikasian alias dipupuk. Nah, itu juga menjadikan layu tanaman-tanaman jagung dikarenakan memang saat ini 10 hari sudah tidak ada intensitas hujan yang ada di kawasan sini, seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini kondisinya di garis ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih kurang 7 garis jagung ini akan saya lakukan pendangiran, dan yang bagian sini tidak akan saya lakukan pendangiran. Nanti hasilnya bagaimana. Namun dengan kondisi sedemikian, harapan para petani mudah-mudahan tidak lama-lama, nanti sore atau nanti setelah jam 12 itu kita sudah dikasih hujan, dikarenakan jagung memang sudah sangat parah sekali dan ketir-ketir seperti itu. Oke, terima kasih. Sekitar. Selain memberikan dampak sirkulasi tanah yang mula-mula itu padat kemudian menjadi gembur, hasil daripada pengolahan lahan atau metodologi dangir ini sekaligus trik yang saya sampaikan itu faktor positifnya yaitu membunuh rumput-rumput yang ada di lahan kita. Dikarenakan hujan belum datang, otomatis ketika rumput yang didangir ini akan terbunuh dan teruruk, yang kemudian itu mati secara berlanjut. Namun kalau tiba-tiba turun hujan, manfaat daripada pendangiran ini hanya memberikan tanah-tanah kita itu hanya menjadi gembur seperti itu saja. Namun yang jelas ini memberikan dampak yang sangat signifikan positif sekali terhadap pertumbuhan jagung ketika tanaman jagung kita itu tidak ada hujan atau tidak datangi hujan seperti itu. Selain daripada manfaat untuk membunuh rumput-rumput yang ada di lahan kita, nantinya ketika hujan itu datang, otomatis patogen-patogen yang dilarutkan atau digemburkan lewat metodologi dangir ini, maka rumput-rumput ini akan membusuk dan otomatis menjadi pupuk organik kompos di lahan ini sendiri seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Walaupun yang tepat di bawah tanaman jagung ini tidak tercabut ya, karena sistem kita memang seperti ini, langsung diurukan di tepat di bawah jagungnya seperti ini. Ini sangat kering sekali teman-teman. Jadi para petani yang ada di sini ini sudah keok seperti itu, alias menat-menit, tidak ada aktivitas yang dilakukan di lahan perkebunan jagungnya, dikarenakan memang mestinya aktivitasnya itu melakukan pemupukan pertama, dan di beberapa titik lahan itu ada yang sudah melakukan pemupukan yang kedua. Namun dikarenakan kendala tidak ada turunnya hujan, ini nanti para petani saat ini tidak berani untuk mengeksekusi alias melakukan pemupukan yang ada di lahan, dikarenakan ketika tanah kering seperti ini, penyerapan daripada pupuk Ponska maupun urea yang nantinya diaplikasikan maka akan membawa dampak yang sangat negatif sekali pada tanaman jagung seperti itu. Selain aktivitas pemupukan awal tidak berani diaplikasikan dikarenakan nanti berdampak negatif,
kemudian pemupukan kedua juga sama, kemudian perlakuan penyepraian apalagi dikarenakan walaupun dengan menggunakan obat non sistemik atau obat tidak kontak, apalagi yang obat kontak seperti Gramason, Noxon dan lain-lain, itu sangat berdampak negatif sekali pada tanaman jagung kita, dikala para petani saat ini merasakan dampak daripada panasnya musim penghujan 2000-2003 saat ini berlalu. Nah, jadi beberapa faktor yang tidak berani dilakukan para petani seperti penyapraian bahannya, memberikan pupuk dan lain sebagainya, itu adalah aktivitas yang memang seharusnya dilakukan. Namun pada saat intensitas hujan saat ini mulai kekeringan yang sudah saya sebutkan di 10 hari tepat saat ini, jagung sudah mulai parah sekali, sehingga aktivitas tersebut yang saya sebutkan tidak berani diaplikasikan oleh para petani. Mungkin kesimpulannya begini teman-teman, aplikasi atau cara dan tips yang saya edukasikan kepada teman-teman, yakni melakukan pengolahan lahan atau orang sini menyebutnya dangir, ini hanya bisa dilakukan dengan kapasitas tuh. Otomatis tidak semua lahan kita dilakukan seperti itu, dikarenakan masih menggunakan sistem manual sekali, alias menggunakan pacul atau ganso, dan itu sangat mustahil sekali kalau di pertanian yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini, dikarenakan dalam pertanian sini yang mayoritas didominasi oleh bebatuan, yaitu batu bara. Nah, jadinya teman-teman pikirkan sendiri tentang edukasi atau tips yang saya bagikan, memang sangat optimal sekali dikarenakan tanah kita olah atau kita hancur atau orang sini menyebutnya didangir, ini pastinya memberikan dampak yang sangat positif sekali, dikarenakan jagung yang sudah kita uruk atau kita jadikan bedeng-bedengan seperti itu akan menghambat gencatan atau sinar matahari secara langsung, sehingga tanah yang sudah kita optimalkan, kita dangir itu akan selalu mengembun dan melakukan penguraian terhadap air yang ketika di malam hari itu datang, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Cikidot.